Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, kembali lagi di channel Asnan Wae di rubrik KTPku. Kupas tuntas penelitian kualitatif kuantitatif. Gimana kabarnya? Berjuang skripsi semoga sehat selalu dan tentunya semangat sampai akhir ya. Amin. Jadi kawan-kawan, ini ada request untuk membahas penelitian dan pengembangan atau research and development ya. Coba kita tengok satu-satu. R&D itu sebenarnya salah satu alternatif atau pilihan ya, ketika kualitatif enggak, kuantitatif enggak, maka R&D bisa dipilih. Karena hasil dari penelitian pengembangan itu sangat banyak ya. Kita tahu kan kawan kalau kuantitatif ya sekedar tahu hitungannya, kuantitatif tahu hitungannya gitu ya. Kualitatif membahas hal tertentu. But R&D itu akan menghasilkan sesuatu ya, give benefit. Jadi apa yang akan kalian kembangkan tuh nanti akan memberikan manfaat begitu ya. Karena di sini pengembangan itu tidak hanya produk, tetapi juga bisa jadi itu menemukan pengetahuan atau jawaban atau wawasan baru tentang permasalahan yang sedang dihadapi di sekitar kita ya, baik di dunia pendidikan, baik kesehatan, sosial gitu ya. Karena R&D sebenarnya dulu dari industri asalnya ya. Oke, selanjutnya produk-produk tadi yang sudah saya sampaikan itu banyak sekali kalau di pendidikan biasanya ada namanya kurikulum gitu ya. Kemudian ada pengembangan metode atau model begitu. Kemudian ada media pembelajaran tentunya ya, ada buku ajar yang familiar kan biasanya buku ajar. Kemudian ada LKS begitu ya dan seterusnya. Kalau di non kependidikan itu ada sistem ya, suatu sistem yang dikembangkan begitu kan. Eee, Baik itu sistem pembinaan pegawai atau sistem penggajian dan seterusnya. Jadi banyak sekali ya dari R&D ini luar biasa nanti manfaat yang dimunculkan. Jadi produknya ada 2 ya kawan-kawan yang perlu dipahami. Produk dari penelitian dan pengembangan ini nanti ada bentuknya software atau perangkat lunak maupun hardware. Kalau software itu misalnya, nah, ya tahu ya software ya, software-software ya, software untuk pengolahan data, itu akan sangat berguna apalagi di era IT seperti sekarang ini ya kawan-kawan ya. Pasti itu akan laku keras begitu ya. Selain kita lulus, selain kawan-kawan lulus nantinya, juga bisa jadi itu nanti produknya bisa dipatenkan ya, bisa bermanfaat bagi yang lain. Artinya ini give benefit, more benefit. Kemudian, kayak program untuk perpustakaan juga ya, apalagi di era kayak gini, kalau perpustakaan masih tradisional, belum dikelola secara digital begitu, itu akan, terpinggirkan. Kemudian program untuk lab, model-model gitu ya, media, kemudian pelatihan-pelatihan, luar biasa banyak banget, bimbingan sampai manajemen juga, semua manajemen perusahaan dan seterusnya itu perlu itu ya, makanya perlu diteliti dan dikembangkan. Sedangkan untuk yang hardware jelas tadi ya, kayak modul, buku, LKS, alat bantu pembelajaran yang bentuknya itu adalah, apa itu kalau kita ngeprint tuh, apa namanya, bukan soft file tapi hard file gitu ya, bukan, kucing hardware, ya itu ya sekilas tentang, R&D, mohon maaf. Eee, jadi bagaimana? Bagaimana? Saya harap jangan berpaling ya, karena R&D ini memang nantinya ada di bawah ini nanti kita kemukakan bahwa relatif agak lama karena memang perlu proses ya pengajiannya, nanti kita akan bahas. Jadi R&D ini adalah, eee, diawali suatu penelitian yang diawali dengan, adanya suatu kebutuhan atau keperluan dari masyarakat ya sekitar kita ya, sehingga kita perlu memecahkan permasalahan itu tentunya memecahkannya berdasarkan teori atau rujukan yang kita pakai. Banyak nanti model-model pengembangan, simak terus ya. Kemudian
R&D ini adalah, bisa dikatakan sebagai metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan suatu produk tadi ya, baik software maupun hardware tertentu dan menguji valid enggaknya gitu ya, serta efektif enggaknya suatu produk itu tadi. Jadi tidak hanya kita membuat atau memperbaharui produk, tetapi juga kita mau mengukur, bagaimana kevalitannya, bagaimana keefektifannya, bagaimana mungkin kalau nanti di pendidikan satu lagi kepraktisannya begitu ya. Jadi itu ya. Kemudian, tentunya R&D ini adalah, eee, satu kesatuan langkah begitu ya, proses dari satu sampai berapa nanti untuk mengembangkan produk baru. Jadi ini ingat ini, penekanannya di sini kawan-kawan ya, jadi tidak oh pilih warna nggak bisa. Oh iya sabar, sabar sayang pacar. Nah, ini kuncinya adalah produk baru. Nah, ini kenapa ini? Oke dulu, sabar ya. Nah, produk baru atau menyempurnakan produk yang telah ada. Jadi ada 2 kemungkinan, tidak hanya serta-merta mengembangkan produk baru atau sistem baru begitu, bisa jadi menyempurnakan yang sudah ada berdasarkan kajian awal tadi, ya. Itu adalah R&D. Jadi kalau dibandingin dengan penelitian kualitatif maupun kuantitatif, memang ini relatif memerlukan waktu ya. Ya, kalau lama tidaknya itu kan relatif juga. Tapi ini memberikan more benefit ya, tidak hanya sekedar kita lulus tetapi dengan, judul yang apa namanya, ibaratnya judul yang mungkin dirasa lebih cepat begitu ya, tetapi ini more benefit. Ada sesuatu yang diingat. Kalau peribahasa kan, gajah mati meninggalkan apa? Ya itu ya, harimau mati meninggalkan apa? Nah, manusia mati meninggalkan itu tadi produk. Ya, kalau enggak salah satunya dengan melalui penelitian dan pengembangan skripsinya ya. Nah, menurut Sugiono, itu ada 4 level di R&D ini. Jadi step by step ya. Yang pertama itu ada level 1 yang terendah, artinya R&D ini dipandang sebagai, suatu penelitian untuk menghasilkan rancangan, tetapi tidak dilanjutkan membuat produk. Jadi, karena mungkin keterbatasan macam-macam ya, akhirnya baru sebatas prototipe, semacam prototipe gitu ya. Tidak dilanjutkan untuk eksekusi produknya hingga selesai. Itu level 1. Level 2, peneliti tidak melakukan penelitian ya, tetapi langsung uji coba produk yang sudah ada. Artinya kan namanya penelitian dan pengembangan ya, dia peneliti di level yang kedua ini dia tidak melakukan penelitian, tetapi langsung uji coba produk. Misalnya, sistem yang dikembangkan tuh bagaimana, langsung diuji coba. Nanti dilihat keefektifan, kevalidan, kepraktisannya bagaimana, begitu ya. Kemudian level 3 itu peneliti melakukan penelitian, kemudian mengembangkan atau merevisi ya, karena kan tadi tidak hanya mengembangkan ya, produk baru, tetapi juga bisa merevisi produk yang ada disempurnakan, begitu. Kemudian menguji keefektifannya tentunya. Kemudian yang keempat, peneliti menciptakan produk baru. Nah ini bedanya ya, kalau yang ketiga tadi merevisi yang sudah ada, tetapi level 4, level tertinggi itu adalah menciptakan suatu produk baru dan menguji efektivitas, kevalidan dan kepraktisannya, gitu ya. Nah, lantas apa tujuan R&D? Ya tentunya harus ada suatu goal atau tujuan ya, tidak hanya kita memilih R&D apa alasannya, karena ketika kita memilih R&D, memutuskan milih R&D berarti itu semacam jembatan ya, bridge. Bridge antara apa, antara kesenjangan yang ditemui di lapangan, misalnya tadi, apa namanya, belum ada sistem, perpustakaan yang bagus gitu ya, yang mengelola apa namanya, ini misal saja, mengelola, peminjaman sama pengembalian dan seterusnya secara online begitu, dan harapannya adalah, misalnya seperti itu, kalau di perpustakaan. Kalau di manajemen kan banyak, di perusahaan juga banyak nanti sistem, seperti apa penggajian yang efektif begitu ya. Jadi R&D itu menjembatani itu. Ada produk, di mana produk itu sebagai, jembatan antara harapan dan juga kesenjangan yang ada, masalah yang ada. Kemudian, R&D mengapa memilih R&D? Karena untuk menemukan, mengembangkan, sekaligus memvalidasi atau menguji validitas suatu produk. Jadi ibaratnya lebih bermutu produk itu ya.
Menemukan dulu ya kan, kita sudah ada belum, misalnya buku atau LKS di itu. Oh ternyata belum, berarti kalau belum kita kembangkan karena mungkin dengan, buku atau LKS yang kita kembangkan misalnya di suatu sekolah, itu bisa membantu, proses pembelajaran. Kemudian tentunya harus divalidasi, jangan-jangan itu abal-abal, nggak bisa ya, itu jadi tetap harus divalidasi oleh pakar tentunya, jadi lebih bermutu. Kemudian menguji satu atau lebih teori yang mendasari. Tentunya dalam pengembangan banyak ya, model-model pengembangan, teori-teori ya, nanti kita bahas nanti, sabar ya. Kemudian oh sudah langsung ke ciri khas ya, berarti tadi ada 3 ya kawan-kawan ya, sebagai jembatan, sebagai lebih bermutu dan juga, menguji satu atau lebih teori begitu. Kemudian menurut Board and Goal ya, ini pakarnya salah satu pakar R&D. Ciri khas dari R&D itu ada beberapa, yang pertama adalah studying, research, finding pertinent to the product to be developed, Inggris gitu ya, biar nanti penontonnya Inggris juga. Jadi maksudnya apa, R&D itu, adalah ciri khasnya adalah atau keunikannya adalah perlu kajian awal atau penelitian awal agar tahu kebutuhannya apa. Jangan-jangan mengembangkan tapi ternyata di situ sudah ada, ternyata di situ sudah bagus, produknya. Ya pertama dikembangkan ya, perlu kajian awal, studying, research, finding. Jadi untuk menemukan, keperluan apa sih gitu ya, yang diperlukan. Kemudian yang tentunya yang kedua adalah developing atau mengembangkan. Developing the product based on the finding. Jadi dari temuan tadi, kemudian kita lakukan, studi kepustakaan, artinya kita perlu teori-teori yang mendukung ya, ini kita bisa nanti mengembangkan ini bisa lewat FGD atau DLP. Apa bedanya? FGD atau DLP, kalau FGD itu, jadi gini, forum group discussion itu kan dikumpulkan pakar-pakar gitu ya dalam satu, momen, kemudian di situ kita terjadi suatu sharing gitu ya, sharing kepakaran, keilmuan, itu namanya FGD, forum group discussion. Jadi mengumpulkan pakar dalam satu tempat di waktu yang sama. Kemudian kalau DLP itu, seperti ini, misalnya peneliti ingin, memvalidasi dari pakar, maka one by one. Jadi DLP itu one by one. Jadi ke pakar yang satu, dulu seperti apa gitu ya pendapatnya, kemudian, pakar yang kedua seperti apa, perlu dikembangkan nggak produk ini, pakar ketiga seperti apa. Itu namanya DLP. DLP one by one, tapi FGD itu dalam satu tempat ya, satu momen begitu. Nah, bagusnya adalah gabungan dari keduanya. Jadi langkah bagusnya dalam developing the product itu adalah, gabungan dari, FGD sama DLP gitu ya. Tahu ya bedanya ya? Jadi ada, mendatangi satu-satu dulu DLP, kemudian dikumpulkan di FGD. Tentunya yang ketiga adalah field testing, ini penting sekali, jangan-jangan setelah dikembangkan, itu mau dikemanakan kan tadi ada level-levelnya tadi. Ya perlu uji coba ya, uji coba ada 2, uji coba terbatas atau dan uji coba luas. Uji coba terbatas itu ya dipilih-pilih sasaran tadi, kemudian diukur di situ, dari situ apakah sudah efektif atau belum. Kalau produk memang tidak efektif berarti harus dirombak. Kemudian pertanyaan kedua, produk efektif tapi misalnya perlu revisi, perlu pembaruan, perlu, perbaikan begitu, dari uji coba terbatas ya beberapa. Kemudian yang ketiga tentunya produk sudah efektif, oh berarti langsung bisa disebarluaskan atau didiseminasi ya. Tapi kalau baru ke yang satu atau 2 maka itu perlu diperbaiki lagi kemudian diuji coba yang lebih luas. Field testing it in setting where it will be used eventually. Yang terakhir adalah revising, ya tentunya ini adalah revisi produk ya, revising it to correct the deficiency found in the field testing stage. Jadi ini yang terakhir sebelum nanti didiseminasi adalah revisi produk tadi ya. Itu ciri khas R&D menurut Board and Goal. Nah, terakhir nanti di video selanjutnya kita akan bahas model-model ya, baik itu dari Sugiono, dari Board and Goal, dari Tiaga Rajan dengan, 4D, kemudian ada ADDA ya kan, kemudian ada Plum, ya nanti kita akan bahas. Intinya itu pengantar,
Tertarik R&D tadi pesannya apa, give more benefit with R&D. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesaikan sampai akhir, bahagia. Ciao.